Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di kota Batak. Dari bunyi sambutan salam macam belum dapat kue kotak. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati founder, ketua beserta seluruh pengurus dan jamaah anggota komunitas hamba Allah. Yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat beserta tim. Mudah-mudahan kerjasama kita ini selalu dalam kebaikan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah banyak mendatangi komunitas-komunitas hijrah. Yang saya dapatkan, orang hijrah taubat ini latar belakang backgroundnya macam-macam. Kamu kenapa hijrah? Saya ini jahat Pak Ustadz, minum, khamar, mabuk, judi, zina. Taubatnya waktu mak saya meninggal. Kau kenapa taubat? Saya ini taubat karena penyakit kanker, kemo 2 kali sehat. Kau kenapa taubat? Saya ini taubatnya karena jatuh kecelakaan. Ada titik balik. Tapi banyak juga yang sudah hijrah, sudah taubat, balik lagi ke kubangan yang sama. Di antara penyebabnya orang yang sudah hijrah ini balik lagi karena taubat hijrah sendirian. Itu di antara titiknya. Tidak berjamaah. Bingung dia mau masuk komunitas mana. Jadi bagi kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik yang sudah taubat, sudah hijrah, sudah berbuat baik, jangan sendirian, mesti berjamaah. Kalau bingung mau masuk jamaah mana, komunitas mana, jangan bingung lagi, bergabung dengan komunitas hamba Allah. Yang sudah bergabung alhamdulillah, yang sudah bergabung mudah-mudahan istiqomah. Yang belum bergabung segera daftar, hubungi nomor kontak berikut. Bagi yang bingung-bingung, sekali lagi saya jelaskan, ikuti komunitas hamba Allah. Yang sudah dikasih tahu tak juga mau bergabung, siap-siap ajalah. Karena fitnah akhir zaman ini luar biasa. Sudah tobat, sudah pakai jilbab, sudah berhijab, tapi sendirian, murtad. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ada orangnya, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Sudah pakai jilbab, sudah taubat, sudah hijrah, kembali buka jilbab. Bukan cuma jilbab yang terbuka, baju panjang, baju kurung, tak lagi berkurung. Ada, taklah terlalu banyak contoh. Itu sebabnya itu gara-gara apa bisa berbalik lagi? Karena memang hati berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepada. Jadi lingkungan kita yang mempengaruhi kita ini ada 3. Yang pertama, lingkungan tempat tinggal. Usahakan menggabungkan diri di lingkungan tempat tinggal, surau, langgar, musola, pengajian wirid yasin, pengajian arisan. Itu usahakan yang baik-baik di tempat tinggal. Yang kedua, di tempat kerja. Kalau masih bekerja, PNS, ASN, BUMN, bekerja di pasar, komunitas pemilik ruko, pemilik usaha, bisnismen, wanita karir, usahakan lingkungannya itu yang mendukung untuk menjadi orang baik. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat kerja. Yang ketiga, lingkungan medsos. Siapa teman-teman kita di grup? Siapa teman-teman kita di FB? Siapa teman-teman kita yang memfollow, yang di follow di Instagram?
Di Telegram itu siapa aja kawan kita. Nah, ini penting. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak usahlah pilih-pilih kawan, siapa aja itu semua makhluk Allah. Memang makhluk Allah, Fir'aun penciptaan Allah. Tapi takutnya kita terhanyut, kita tak kuat. Nanti kalau kita pilih-pilih kawan, nanti kawan kita tak banyak. Kalau kita pilih-pilih kawan nanti tak banyak. Hati-hati jatuh, Bu. Nah, lebih baik saya kasih tahu sekarang. Sakitnya tak seberapa, malunya ini. Ini live ini soalnya sekarang. Nanti kalau kita pilih-pilih kawan, Pak Ustadz, kawan kita tak banyak. Kenapa orang yang hijrah kawannya sedikit? Kenapa orang yang belum hijrah kawannya banyak? Karena orang yang belum hijrah, LGBT kawan dia, mabuk kawan dia, sakau kawan dia, rambut gerabang mak lampir kawan dia, anting 13 kawan dia, tato kawan dia. Tak ada saringan. Orang yang udah bertobat, kenapa kawannya sedikit? Dia menjaga dirinya, menjaga hatinya. Ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena kita masih di lingkungan, kalau ditanya orang, kau kenapa setelah tobat ini macam kau aja penghuni surga? Kami kan ingin juga masuk surga. Janganlah putuskan hubungan kita. Kita pun berpikir pula, oh iya, kalau saya menutup diri, siapa yang menyelamatkan kawan saya ini nanti? Kalau tali pancing belum kuat, jangan. Khawatirnya bukan tukang pancing membawa ikan, tukang pancing dilarikan ikan. Mata kail pancing sebesar ini ya, ikan yang mau ditangkap paus. Apa tak dilarikannya kita ke tengah laut? Kita baru mau menasehati, dia sudah memakai materi, habislah kita. Sadar diri, tahu diuntung, ukur bayang-bayang, jangan sampai hanyut. Nah, ini penting. Alhamdulillah, ibu-ibu yang sudah bergabung dengan komunitas hamba Allah ini, insya Allah istiqomah. Anak tangga pertama, hijrah. Hijrah apa taubat, Pak Ustaz? Taubat. Lalu kemudian setelah taubat itu dia kan meninggalkan semua yang haram. Meninggalkan itu namanya hijrah. Taubat kembali ke jalan yang benar. Masa kami taubat, Pak Ustaz? Kami tak pernah berzina, kami tak pernah makan haram, kami tak pernah berjudi. Nabi aja satu hari satu malam, wallahi inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih mi'ata marrah. Nabi aja pun bertobat 100 kali sehari semalam. Sikit aja hati kita ini lalai, itu sudah dosa kepada Allah. Jadi jangan nanti kalau ditanya, kau komunitas hamba Allah ya? Iya, berarti kau dulu jahat. Bukan Bu, ikut masuk komunitas hamba Allah ni mantan-mantan penjahat. Siapa yang tak berdosa? Kita keluar dari WC, mulut kita mengucapkan ghufranaka, ampunkan aku. Apa rupanya yang dilakukan orang dalam WC? Ngisap ganja ada rupanya di WC. Kenapa waktu keluar dari WC dia bilang ghufranaka, ampunkan aku? Karena Allah menciptakan lidah, guna lidah itu berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu di WC ada orang berzikir. Itulah dosa dia. Apa dosanya? Lidah yang mestinya berzikir, tak dipakainya berzikir waktu di WC. Kenapa tak berzikir waktu di WC? Karena tak boleh menyebut nama Allah. Keluar dari WC, ghufranaka, ampunkan aku sudah berdosa karena tidak memakai lidahku untuk berzikir menyebut namamu. Nah, jadi jangan nanti ketika sudah bergabung, aku tak jadilah masuk komunitas hamba Allah nih. Kenapa? Pendosa-pendosa semua isinya. Kita nih merasa diri kita berdosa. Memang sekarang saya yang berdiri sekarang tempat dikasih pentas, dikasih mimbar, gambar saya besar, tapi bukan berarti saya bersih dari dosa. Boleh jadi ibu yang di bawah tak pakai mimbar, tak pakai pentas, tak pakai karpet, tak dikasih kursi lembut, yang paling belakang, yang duduk, yang tak disambut pakai rebana, boleh jadi ibu lebih bersih, lebih suci, lebih dulu masuk surga daripada saya. Nah, diaminkan orang ini pula. Ini saya jelaskan dulu pokok inti masalahnya. Kenapa kita mesti berjamaah? Karena pesan Nabi, alaikum bil jamaah.
hendaklah kamu berjamaah, iyyakum wal furqah, jangan sendiri-sendiri. Man syadza syadza finnar, siapa yang sendirian masuk neraka. Selamat datang Ketua Basnas Provinsi Riau, Al-Mukarram Ustadz Mas Riyadi Hasan LCMA. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Ingat beliau, ingat 2,5%. Jangan lupa bayar zakat ke Basnas. Nah, ini poin yang pertama. Jangan sampai sendirian, berjamaah. Jamaahnya apa namanya? Komunitas hamba Allah. Untuk apa lo Ustaz ngomong begitu di sini? Ini kan anggota komunitas semua. Ini kan direkam ini, direkam. Ini nanti diupload di channel Tabung Wakaf Umat. Ditontonlah sama perempuan-perempuan se-Indonesia ini. Mereka ingin bergabung ke komunitas hamba Allah. Jauh kali kami bergabung ke hamba Allah ini ke Pekanbaru. Maka buatlah komunitas hamba Allah cabang Medan, cabang Padang, cabang Batam, cabang Surabaya, cabang Papua. Ketemunya di mana? Untuk pertama ketemunya online aja dulu. Nanti ulang tahun yang ke-5 baru jumpa di Pekanbaru, insyaallah. Amin ya rabbal. Jangan merasa puas dengan banyaknya anggota di Pekanbaru, karena di kota-kota lain juga penuh diselamatkan. Bingung kami bergabung, alhamdulillah. Jadi ke depan kalau kita merasa jumlah 1.000, 2.000 sudah ramai, sudah banyak, hitung dulu berapa yang ke mall, berapa yang belanja di pasar. Kalau merasa di pengajian Ustadz Somad sudah ramai di masjid, jangan kau sombong Abdul Somad. Masjid surau memang penuh karena masjidnya kecil. Coba tengok kalau pagi-pagi Ahad acara lari-lari pagi. Apa nama acaranya? Car Free Day. Mau limpah ruah manusia di situ, lari-lari pakai plastik sampah. Lari 2 putaran, mie ayam 3 mangkuk. Jangan mudah euforia merasa bangga, kami sudah ramai, kami sudah. Hitung dulu yang banyak ikut udah jadi peserta, di luar jauh lebih banyak, supaya kita tidak mengalami euforia, merasa bangga sesaat. Itu bisikan setan. Masih banyak lagi yang belum terselamatkan. Iklan pintu ke pintu, datang ke rumah orang, mari bergabung ke komunitas hamba Allah, selamat dunia akhirat insyaallah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah di hari Jumat, mari bergabung dengan komunitas hamba Allah, insya Allah akan selamat. Itu dia. Saya tadi tak pakai pantun-pantun. Kalau Tuhan membeli katun dibeli di kayu arah. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Kalau Tuhan membeli katun bergambar lidah buaya, saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan ibu ketua. Jadi kalau berpantun ini dia mesti spontan. Saya dipancing-pancing orang. Kalau Tuhan memakai katun dibeli di Lubuk Palas. Kalau memang Ustadz Somad pandai berpantun, tolong dibalas, kata dia. Habis itu saya balas pula. Kalau Tuhan membeli katun, habis dicuci mesti dibilas. Kalau memang kau mengajak berpantun, tolong berpantun, jangan pakai kertas. Untuk awal-awal pakai kertas saya dulu. Saya tak pakai kertas Pak Ustadz. Pakai apa? Pakai handphone, sama aja lah itu. Nah, ini mesti kita teruskan untuk menjaga budaya Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, situ lagi dijunjung. Kalau udah kita tinggal di bumi Melayu lancang kuning ini, maka mau tak mau, suka tak suka, mesti pandailah berpantun. Sikit-sikit latihan, Allah bisa karena biasa. Dan komunitas hamba Allah kaya dengan pantun-pantun yang luar biasa. Kalau ditengok dari pantunnya itu Masya Allah. Kalau sudah memakai katun, jangan pula pakai sandal capal. Kalau ditengok dari pantun-pantunnya, nampaknya lama sudah menghafal. Nah, bagi yang sudah bergabung dengan komunitas hamba Allah ini, kemarin ada tamu datang ke rumah.
Ini orang ini memang betul jamaah Ustaz. Iya jamaah saya bilang. Sejak tahun berapa Ustaz kenal sama dia? 2018, 2017, sekitar 5, 6, 7 tahun yang lalu. Memang Ustaz kenal baik sama dia? Kenal baik, saya bilang. Ada satu yang mau saya tanya sama Ustaz. Ya, apa namanya? Pernah Ustaz dengar dia mengaji? Lama saya itu diam. Belum pernah saya dengar dia ngaji. Alhamdulillah, komunitas hamba Allah ada kajian tahsin bersanad. Makna kajian bersanad itu kita mengaji ke guru ini ke gurunya, gurunya ke gurunya, sampai kepada tabi'in, tabi'in ke sahabat Nabi sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dan itu ada dalam kajian tahsin. Maka bagi ibu yang sudah ikut kajian tahsin, jangan malu. Saya ini Pak Ustadz malu, saya sudah tua, saya kok belajar tahsin. Waktu belajar bahasa Inggris, kenapa tak malu belajar makhorijul huruf bahasa Inggris? How are you? Kenapa R itu bergulung-gulung lidah? How about your health today? Kenapa belajar bahasa Inggris mesti ada makharijul hurufnya? Setiap bahasa itu ada makharijul hurufnya, ada kaedahnya, ada grammarnya. Begitu juga dengan bahasa Arab. Ada ra, ada a, ada sa, ada da, ada za, ada sya, ada za, ada sa, ada sya, ada su. Bukan berarti saya sudah hijrah, sudah taubat semua jadi shin. Wassalatu wassalam. Terima kasih kepada Ustaz Syawman. Nah, jadi betul kan? Alhamdulillah, komunitas hamba Allah sudah ada kajian tahsin. Tahsin apa tajwid Pak Ustaz? Jawwada yujawidu tajwid, memperbagus bacaan. Hassana yuhassinu tahsin, memperbaiki bacaan. Tajwid sama tahsin podo sami mawon samo. Maka silakan ikut mengaji. Datang, jangan sampai tidak datang. Nah, ini semua penting supaya apa? Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Tak betul Al-Fatihah, tak sah salat. Bismillahirrahmanirrahim. 2 pasal kena. Pertama ha dengan ha. Yang kedua ra. Banyak ra-nya tak tafkhim, tak tebal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3 pasal. Ha, ra, a. Ar-Rahmanir Rahim. Ra sama ha. Maliki Yaumiddin. InsyaAllah betul semua. Iyyaka na'budu. Tasydidnya kurang. Iyyaka. A-nya di dalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 3 pasal kena. Ha dengan sa dengan qa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. 3 pasal kena. Sad dekat a dengan a. An'am. Saking inginnya fasih an'am. An'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. 3 pasal kena. Gha dengan bad dengan a. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya alhamdulillah Pak Ustaz tak pernah salah Fatihah saya. Kenapa? Tak berbunyi. Allahu Akbar. Alhamdulillah tak salah. Salat itu dibaca. Makanya qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah walaupun zuhur dengan asar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, itulah tahsin. Jangan sampai ikut komunitas mau ngaji jilbab panjang sepanjang kelambu. Ngaji tak pandai. Ikut mengaji. Tak ada alasan tua. Dalam Islam tak ada batasan umur. S1 22, S3 25, S3 27 tak ada. Dalam Islam utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Tidak ada usia berhenti mengajar. Maka ibu tetap ngaji. Masjid Agung Ar-Rahman Jalan Sudirman
bawah flyover. Dulu hari Ahad itu mengaji situ, juara internasional di Malaka, Ustadz Dr. Khairun Nas Jamal. Saya sibuk, adik saya sibuk. Mak saya membawa 2 cucu, Nisa sebelah kanan, Bibi sebelah kiri, naik angkot dari Panam, membawa cucu ke situ. Asal jumpa sama orang, ini cucu ibu? Iya. Kok tega nak ibu membiarkan ibu membawa cucu dah umur 70-an? Siapa nama anak ibu? Ustaz Somad. Ada antara orang itu pulang ke rumah. Selalu orang itu di prank mak saya. Sampai kali lah hati anak ibu tu membiarkan, udahlah ibu tua, membawa cucu pula lagi. Bawa cucu supaya cucu ni mengaji ke Ustaz Khairun Nas Jamal. Sampai umur 70 dia tetap memperhatikan cucu-cucu ni supaya pandai mengaji. Aku ingin kau Nisa, kau Bibi jadi qori. Aku ingin kau pandai mengaji. Kenapa begitu nek? Karena Somad tak jadi qori. Aku ingin punya cucu qori. Nah, jadi keinginan yang kuat itu sampai tua nanti tetap juga. Jadi ibu tetap mengaji. Lalu kemudian jangan hanya sekedar pandai mengaji, tapi akidah tak betul. Akidahnya mesti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bingung siapa yang mengajar? Minta sama Ustadz Al-Mabdinar. Ustadz, tolong kami kaji sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Mintakan pengajian sama Allah. Bukunya Sifat 50 Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Idrus Ramli, supaya ngajinya berbuku, supaya jelas. Minta sama Ustaz Allah nanti dikpang yang akan mengajar. Karena kami di Rimbo Panjang itu minta Jumat sore ada khusus sore akidah. Siapa yang akidah Ustaz? Ustaz Allah langsung. Akidah Ustaz Allah. Hebat pun akidah kalau jelas solat tak sah solat. Kenapa tak sah solat? Wudhu tak jelas. Tak sah solat kenapa? Mandi wajib tak betul. Diletakkan sampo ke rambut, diletakkan sabun, siram air, airnya sudah berubah baunya. Sedangkan mandi besar syarat sahnya airnya suci mensucikan, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Airnya air mutlak. Ini airnya sudah bersampo. Macam mana mandinya sah? Kalau mandi tak sah, solat tak sah. Kalau solat tak sah, macam mana menghadap Allah SWT? Berawal dari mandi. Cebok tak betul. Berapa kali mandi? Mandi wiladah, mandi haid, mandi istihad, mandi masuk Islam, mandi melahirkan, mandi. Ini banyak sekali. Tak betul. Ini belajar fikih dengan baik, tentang tasyahud, tentang solat. Ini penting sekali. Komunitas hamba Allah punya kurikulum, tidak hanya sekedar tabligh akbar, mengaji. Ini penting. Hebat akidahnya Ahlus Sunnah, fikihnya udah mantap, sudah pula dia belajar. Tapi begitu sampai di rumah dapat kabar ada orang mati, meninggal dunia. Siapa ini yang kita datangi? Orang tahu, menengok dari jilbabnya, menengok rajinnya mengaji. Itu ada ibu komplek yang di rumahnya di sudut sana, itu rajin sering mengaji. Itu sama Ustaz Al-Nab, sama Ustaz Somad, sama Ustaz Mas Riyadi itu datang ke sana. Bu, tolong mandikan jenazah. Ibu kalau udah dikenal orang mengaji, dimintanya mandikan jenazah. Mau tak mau, suka tak suka memandikan jenazah. Maka kalau sudah kursus mandikan jenazah fardu kifayah, insya Allah. Jadi jangan lagi ada jenazah yang disiram pakai mama lemon. Jangan lagi ada jenazah yang disemprot pakai dorsmir. Ada adab-adabnya. Ruhnya baru saja keluar dari jasad. Air tak disiramkan macam menyiramkan kain, tapi air disiramkan ke tangan, jatuh dari tangan itu ke badan dia. Tak jauh jarak antara air itu ke badan. Digosok, dibersihkan dari najis-najis, diikat supaya jangan sampai tenganga mulut. Posisi tangan jangan sampai kaku, lurus,
sempat darah tuh membeku baru dibengkokkan. Ini semua penting. Jangan sampai tak ada yang menyelenggarakan jenazah, tunggu pemakaman besok, karena waktu meninggal penyelenggara jenazah yang lama sudah meninggal, yang baru belum dilantik. Terkendala orang meninggal dunia. Ini penting sekali. Alhamdulillah, semua yang saya sebutkan tadi sudah ada dan tinggal mengikutinya saja. Tahsin ada, akidah ada, fikih ada, penyelenggaraan jenazah ada. Jangan pula saking sibuknya di komunitas hamba Allah, kesana kemari, sampai laki tak minum teh manis sudah 3 hari. Walaupun ibu mampu, asisten rumah tangganya 3 di rumah, tapi teh buatan ibu tentulah rasanya beda. Air panasnya sama, kompornya sama, kualinya sama, ceretnya sama. Yang beda itu apanya? Rasanya, mama. Beda yang ibu buat dengan yang dibuat orang lain. Jangan ibu terlalu sibuk di komunitas hamba Allah sampai bapak itu merasa lebih enak pula lagi teh manis asisten rumah tangga daripada teh ibu. Khawatirnya nanti apa? Khawatirnya waktu nanti pas pulang Idul Fitri, waktu asisten rumah tangga tuh pulang, bukan cuma anak ibu menangis, bapak tuh pun menangis juga. Hari ini ibu boleh ketawa, tapi nanti bisa jadi ibu menangis waktu terjadi apa yang terjadi. Papa, mama mau pergi dulu komunitas hamba Allah, tolong pel lantai, mandikan anak, bersihkan semua. Ada apa-apa, neraka jahanam untuk ibu. Apa gunanya mengaji? Khusus untuk pengajian rumah tangga ini, dulu yang mengaji tentang masalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dulu dimulai dari masjid PMC, Pekanbaru Medical Center. Itu yang mengisinya setahu saya namanya Ustadz Masriyadi Hasan. Jadi nanti untuk keluarga sakinah konsultasi sama beliau. Ustadz Masriyadi, saya kalau ngaji sudah sering, saya mau konsultasi keluarga sakinah, tapi kalau bisa saya tidak mau didengar yang lain, mau 4 mata. Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Tapi tentu ada mahram. Kalau ibu segan, istri beliau juga mendengarkan, ikut, supaya jangan sampai timbul fitnah. Ini penting. Ada skala prioritas. Kau kenapa sampai tinggal anak tak terurus sekolah sampai begini begono? Inilah Pak Ustadz, kami ini semua demi untuk mencari untuk YTWU. Kena pula Ustadz Al-Nam. Ada keseimbangan. Allah Ustadz Somad itu ngomong aja itu. Dia ngomong untuk keluarga, dia sendiri lebih banyak terbang daripada hinggap. Saya kalau sudah hari Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Pagi mengantar ustazah ke kampus, siang menjemput dia balik. Kan bisa orang lain, kan bisa dia sendiri nyetir. Saya mau Selasa, Rabu, Kamis itu untuk keluarga. Hazik dijemput 2 minggu sekali. Yang menjemputnya si putra, suruh pergi kau jemput putra. Jemput, habis maghrib keliling, bawa berenang, bawa ke mall, bawa jalan. Mau apa? Mau pergi ke sana, pergi. Macam mana Ustaz jalan? Tidak pakai sopir, tidak. Saya yang bawa, supaya jangan ada orang lain. Payahlah Ustaz jalan bawa Hazik mandi, pakai masker. Pakai masker, pakai kacamata, pakai topi. Dulu situ. Nengok dia mandi. Mandi bah, kata mandilah kau. Cuma mau mandi pakai masker. Demi untuk anak-anak. Ibu sudah sibuk bekerja. Berangkat pagi jam 7, masuk jam 8. Zuhur asar di kantor, di tempat kerja, di toko, bisnis. Pulang ke rumah jam 5. Begitu begini bersih-bersih maghrib. Habis maghrib isya. Waktu hanya untuk keluarga tinggal 2 jam. 9, 10, 8, 9, 10. Hanya 3 jam. Ibu dengan orang 8 jam. Dengan keluarga
3 jam. Jangan lagi handphone hidup, matikan handphone. Masa Sami tak pernah nengok handphone Ustaz? Anak kecil nengok handphone bongkak mato. Handphone bah? Anak kecil nengok handphone bongkak mato. Apal dia udah. Nanti kalau jumpa sama dia tengok. Sambung. Anak kecil nengok handphone bongkak mato. Mana? Kasih dia keyword kata kunci. Tutup handphone. Ibu sama laki orang 8 jam, sama laki sendiri 3 jam. Nanti lama-lama Witing Trisno Jalaran Suko Kulino. Berawal dari satu ruangan, lama-lama merasa nyaman, terjadilah apa yang terjadi. Udah macam abangku, sudah macam kakakku, sudah macam saudaraku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Selesai saya khutbah di masjid, sholat Jumat. Habis sholat Jumat datang bapak-bapak memegang ujung lutut saya ini, menangis. Ustaz, bogap badannya. Kenapa bapak menangis? Biniku dilarikan kepala dinas Pak Ustaz. Kok bisa? Kok bisa? Saya yang mengantarnya ke airport Pak Ustadz, dia mau keluar kota. Pak, tolong jaga istri saya Pak. Rupanya betul-betul dijaganya Pak Ustadz. Menyerahkan anak ayam ke serigala, ditelannya lah bulat-bulat. Kenapa kau serahkan ke dia? Udah macam abang saya Pak Ustadz, udah macam keluarga kami Pak Ustadz. Mana ada macam? Allah melarang, tak ada macam. Jangan macam. Ustadz pun jangan langsung berkomunikasi dengan jamaah pakai handphone. Mana ada jamaah bisa berkomunikasi dengan saya nomor handphone langsung? Tak boleh. Kenapa? Karena saya bukan malaikat. Bisa aja saya tertarik. Saya mungkin tidak, tapi dia tertarik sama saya. Ini penting. Ini penting. Jangan sangka kalau udah hijrah, kalau sudah mengaji, kalau sudah sama komunitas hamba Allah tak digoda setan lagi. Setannya yang sudah hijrah juga. Hah? Saya yang ngasih tahu itu almarhumah mak saya. Kau hati-hati gitu. Aku nih ustadz mak, aku bilang. Setannya ustadz juga kan? Aku ini taman Mesir mak. Setannya dari Mesir juga kan? Kawan-kawan Fir'aun, goda kawan nanti kan? Jadi kita ini senantiasa menjaga diri kita. Kawan kita itu siapa? Kawan kita yang meluruskan kita kalau salah, bukan mengiyakan kalau kita salah. Aku ini salah apa tidak ya? Kau betul semua, apa yang kau buat betul. Itu setan juga itu. Ustadz Masriadi, Ustadz Al-Nab, Ustadz Zul Ikrami, kalian di sekeliling aku. Kalau aku salah, kasih tahu. Kalau segan pakai lisan, pakai WhatsApp. Bang, abang salah. Lebih baik aku dikasih tahu kawan dekat daripada orang lain menertawakan dari jauh. Bisa saja kita salah dalam pikiran kita. Maka ini perlu kerjasama, sama-sama bekerja untuk kebaikan ke depan. Baca Qurannya udah bagus, akidahnya sudah bersih daripada tahayul, bid'ah, khurafat, bersih dari dukun, bersih dari penasihat spiritual, bersih dari macam-macam. Diselamatkan pesulap merah, lalu kemudian keluarganya baik, barulah kemudian dia berbuat banyak untuk umat. Inilah dia bersama komunitas hamba Allah. Siapa yang membelikan mobil yang Ustaz pakai tadi, mobil dinas YTWU itu dari komunitas hamba Allah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Tengok udah beberapa hidung udah mulai mengembang. Untuk menguncupkan itu takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi kalau ditanya orang, kabarnya mobil dinas YTWU itu dari komunitas hamba Allah ya? Allahu Akbar. Pegang tuh, Allahu Akbar. Kabarnya ambulan YTWU itu dari hamba Allah, Allahu Akbar. Kabarnya dulu yang meletakkan batu pertama di Palas itu dulu waktu masih kebun-kebun itu Ustadz Abdul Somad dengan komunitas hamba Allah ya, Allahu Akbar. Setelah beres kita dengan diri kita, akidah kita,
beres suami istri anak-anak ini, jangan orang yang sibuk mengurus umat, mengurus masjid, mengurus bangsa, tapi dirinya sendiri tak diurus. Itu sama dengan orang pakai jas, pakai dasi, pakai peci, tapi tak bercelana. Mana yang wajib ditutup? Aurat dulu. Aurat dulu ditutup, baru yang lain. Jadi selesaikan dulu kita. Tapi jangan gara-gara ini lalu hilang semangat. Semangat tetap. Saya cuma mau menyarankan, menjalankan. Jangan sampai salah kita. Alhamdulillah program-program bersama YTWU, saya bukan basa-basi karena menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, melihat. Dan ini saya ulang tahun yang keempat saya, yang ketiga dulu saya, yang kedua dulu saya. Berarti sudah 3 kali saya sudah sini. Nampaknya kalau saya tengok-tengok ini, sampai mati saya tetap hadir juga ulang tahun. Begitulah komunitas hamba Allah ini. Jadi asal udah ulang tahun komunitas hamba Allah, itu tak lama sesudah itu nanti baru YTWU. Karena mirip dia bulannya, 6 Oktober, 6 Juni YTWU. Beda setahun. Tua komunitas hamba Allah setahun, baru YTWU. Bisa bekerja sama kita di Pekanbaru, bekerja sama di Mumi Lancang Kuning, bekerja sama di Riau, bersama-sama pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Ini tak lama lagi pendaftaran anak sekolah. Pilihkan pendidikan sekolah anak yang terbaik. Dari mulai preschool. Preschoolnya tak usah jauh-jauh, pergi ke Jalan Bakti. Nurul Azhar Preschool Kindergarten. Saya mengantar Sami semalam ke preschool. Sampai di situ dia pun tidur. Masuk ke ruang, sampai ke rumah, bunda-bunda. Saya tanya, siapa bunda nih? Guru-guru dia di preschool itu dipanggil bunda. Hafalan wadduha, baca wadduha, wadduha, walaili iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal ayatu khairul ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Ada 5 ayat dah wadduha. Umurnya 2 tahun 2 bulan. Rajinlah ustazah itu mengajarkan anak ini berulang-ulang. Saya mana sabar saya itu. Asal 2 kali tak bisa, sudah. Ustazah ini rajin mengulang-ulangkan ke anak ini. Ruangannya dingin, datang ke sana. Saya anjurkan ibu-ibu komunitas hamba Allah datang ke Jalan Bakti, tengok. Saya khawatir nanti setelah menengok ibu pula masuk ke situ. Saking nyaman tempatnya. Untuk TK, SD, SMP cari yang Islami. TK, SD itu cuman batas anak boleh di rumah. TK, SD cari yang full day. Supaya apa? Diantar pagi, pulang dia petang, badannya lelah, letih, habis itu makan, maghrib, isya, tidur. Kalau tidak nanti dia akan main handphone, dia akan nonton TV, nonton sinetron, drama Korea, macam-macam. Cuman sampai SD yang anak boleh di rumah. SMP, SMA, sanawiyah, aliyah tak ada tawar-menawar. Wajib masuk pondok. Jadi nanti Hazik kalau tamat SD kemana dia Pak Ustadz? Wajib masuk Nurul Azhar Palas. Udah bawa kemarin. Waktu acara buka bersama 1000 porsi, itu bawa. Ilham, aku ada acara di bawah nih sama Ustadz. Bawakan Hazik nih ke atas. Bawa si Ilham ke atas. Tunjukkan kamar, ini kamar nanti, ini kamar, ini toiletnya, ini. Balik saya tanya, udah nampak tadi kamar? Udah nampak toilet di atas? Udah. Macam mana? Siap? Siap. Tak tahulah tak siap dah tidak. Anak-anak ini mesti. Kalau di Al-Muqaddasah tempat sekolah Ustazah Fatimah di Gontor dulu itu SD. Adik dia itu dari SD sudah di pondok. SD, taman SMP, hafal juz 30, baru wisuda kemarin. Taman SMP, hafal 30 juz. Jadi saya bilang sama ustazah, ini Sami ini nanti SD kita kirim Muqaddasah. Macam mana adik itu kemarin SD, maka Sami ini kita kirim Muqaddasah. Setuju? Diam aja saya tengok. Artinya apa? Tak sanggup kita mengawal anak-anak ini di rumah.
Siapa yang sanggup mengawal, menahan anak tidak main handphone, tak nonton TV? TV tak boleh hidup. Di rumah saya tak ada TV. Allah, Ustaz ni bohong. Kemarin saya ke rumah Ustaz, kami tengok ada TV, tak ada coloknya. Ada TV memang, tapi tak pernah mencolok. Handphone, anak kecil main handphone, bongkak mata. Boleh dibawa pulang ke rumah. Anak kecil main handphone, bongkak mata. Awal-awal menangis, lama-lama hafal dia. Asal marah dia, cabutnya charger saya. Menunjukkan dia marah. Tak tahu dia mau memukul Ustadz ni, galak juga. Charger kita dicabut. Ini hanya bisa kita kawal sampai SD. Sanawiyah, aliyah, wajib masuk pondok. Pilih pondok yang ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai nanti anak balik ke rumah diguntingnya kaki celana bapak semua. Karena yang lewat mata kaki masuk neraka. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz ke rumah saya? Apa caranya ini? Keponakan saya ini diusir ayahnya. Sekarang ke rumah saya. Kenapa bisa diusir ayahnya? Semua kaki celana ayahnya diguntingnya. Karena kata guru dia di sekolah, asal di bawah mata kaki masuk neraka. Saya bilang sama dia, kawan saya, kawan sama kuliah dulu. Saya bilang tak ada jalan lain, kau ambil keponakan ini bawa ke rumah. Karena khawatirku dua gendangnya. Kalau tak keponakan kau ini mati, abang kau itu mati. Karena menurut dia, abang kau ini masuk neraka. Karena dia ngaji di sekolah bahwa masuk neraka. Berarti ayahnya masuk neraka. Takutku nanti diambilnya pisau dapur, dibunuhnya. Karena ini jihad fisabilillah. Abang kau pula emosi. Yang pertama dia emosi kaki celananya kena gunting. Yang kedua dia emosi karena anaknya melawan. Anak ini tidak merasa melawan karena dia sedang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kan luar biasa. Kenapa anak bapak sekolah di situ? Biarlah Pak Ustadz, saya cuma ngambil bahasa Arabnya sama hafalan Qur'annya aja Pak Ustadz. Saya bilang nanti tak tahan bapak. Enggak, saya tahan Pak Ustadz, enggak apa-apa. Saya cuma ngambil Quran sama bahasa Arabnya aja Pak Ustadz. 6 bulan sesudah itu saya tarik anak saya Pak Ustadz. Katanya tahan. Kenapa Bapak tarik? Kemarin pas sedang makan Pak Ustadz. Apa cerita dia? Ya ternyata NU itu sesat, Muhammadiyah itu sesat, Perti itu sesat. Itu ternyata semua bukan ahlu sunnah wal jamaah ya. Kenapa Bapak tarik anak Bapak? Untuk apalah dia hafal Quran bahasa Arab kalau aku pun juga sesat Pak Ustadz? Tahan ibu, nanti balik dibilang berdoa ibu sesat, baca yasin ibu sesat, maulid nabi sesat. Lama-lama ditanyanya, mama ngaji sama siapa tadi? Ustaz Al-Nob. Ustaz Al-Nob itu sesat ma. Karena bagi guru dia yang lain sesat, hanya dia saja yang tidak sesat. Pilihkan sekolah yang ibu nyaman, ahlu sunnah wal jamaah, Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Kalau tak tahu tanya Ustaz Al-Nob, tanya Ustaz Mas Riyadi, tanya buya-buya kita, supaya selamat kita dunia, selamat kita akhirat insyaallah. Jangan merasa puas di hari milad yang keempat KHA. Apakah sudah cukup kami Pak Ustadz? Belum. Saya mau ke depan hari ulang tahun KHA di gedung Convention Center KHA punya insyaallah. Dari tepuk tangannya macam tak yakin. Amin. Memangnya kalau di hotel kenapa Pak Ustadz? Tak apa-apa di hotel. Kita udah tiap tahun di sini. Tapi ke depan saya mau KHA punya tanah, KHA punya bisnis yang sekarang sudah ada bagus, lebih berkarya lagi di masa akan datang insyaallah. Amin. Sesama grup KHA ini punya grup WhatsApp. Satu grup bisa 1000. Ada aplikasinya. Harganya tanya tim media. Ustadz, satu grupnya bisa 1000. Ini sekarang kalau kita lewat Jenderal Sudirman, tiba-tiba handphone kita berbunyi. Kita buka handphone, tertulis itu. Harga roti sekarang diskon loh, mampir ya. Begitu ramahnya toko roti Jalan Sudirman itu menyapa kita. Sekarang KHA, apa pernah menyapa anggotanya? Yuk tahajud ya besti.
Apa kabar kamu pagi ini? Ini hadis hari ini ayat hari ini. Cobalah ada satu admin. Ini pesan Ustadz Al-Nob hari ini pesan Ustadz Somad hari ini pesan Ustadz Mas Riyadi hari ini pesan Ustadz Zul Ikromi hari ini. Mintakan ke Ustadz Al-Nob, mintakan ke Somad. Ini pesan Ustadz Doni hari ini. 7 hari 7 Ustadz. 1 hari 1 pesan. Bisa apa tak bisa? Bisa. Satu admin. Untuk bulan ini admin, kau kuangkat. Nama programnya Tahajud Call. Jam 2, jam 3 dia nelpon. Bangunnya tahajud, bangunnya tahajud, bangunnya tahajud. Sudah diteleponnya semua, dia pun tidur. Ya. Katanya sama-sama komunitas hamba Allah, tapi tidak pernah ada empati. Yang sakit-sakit lah, yang mati mampus lah. Tak ada kepedulian sama sekali. Datang berita meninggal, apa empati kita? Mintakan video pendek dari Ustadz Al-Nob, mintakan kata-kata hikmah dari Ustadz Doni, mintakan setawar sedingin dari Ustadz Mas Riyadi, mintakan ayat-ayat yang menenangkan hati dari Ustadz Somad. Kirimkan, kami turut berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang satu ini punya door smear, yang ini mobilnya kotor karena hujan lebat, nyucinya kemana? Ke komunitas hamba Allah. Yang ini punya catering, yang ini anaknya mau nikah, kemana ini? Ke sama komunitas hamba Allah. Yang ini mau walimah, yang ini mau akikah, yang ini mau nikah, yang ini mau pindah rumah. Jangan lagi pakai keyboard tunggal, pakai apa? Rebana komunitas hamba Allah. Untung teringat mengendorse. Coba kalau lupa tadi, kalau udah dipesan kan. Inilah guna kita berkomunitas ini. Komunitas bukan cuma sama-sama ngaji. Masya Allah, Masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa beli rendang. Setelah datang Ustaz Tatang, barulah terang benderang. Jadi jangan lagi kita berpikir yang penting sama-sama ngaji. Enggak. Tapi bagaimana membangkitkan ekonomi umat antar ke kita juga. Punya detail informasinya. Ibu fulan tinggal di sini, kerjaan ini, begini, status begini, sehingga kita bisa mempertemukan antara orang yang punya perusahaan dengan orang yang mencari pekerjaan. Menjadi link kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau kontribusi KHA untuk komunitas hamba Allah, jangan tanya lagi. Kalau kontribusi KHA untuk YTWU, untuk Mahat Az-Zahra, mengantar buka puasa nun jauh di kilometer 11, jangan tanya lagi. Tapi bagaimana kekeluarganya? Saya mau suami-suami di rumah itu, dulu Pak Ustadz, kusangka kalau istriku ikut KHA ini, aku jadi tak dipedulikannya. Ternyata setelah dia ikut KHA ini, masakannya lebih enak. Rupanya dibelinya ke tempat kawannya. Kusangka kalau dia ikut KHA ini tak ada lagi perhatiannya ke saya Pak Ustadz. Rupanya setelah ikut KHA ini dia lebih sayang sama saya Pak Ustadz, lebih perhatian ke anak-anak. Itu yang kita inginkan. Karena kalau ibu baik, ustadz-ustadz dapat nama baik. Tapi kalau ibu komunikasi tak baik, apa kata orang? Alah, itu kan gara-gara ngaji sama ustadz radikal itu. Sama aku pun radikal juga dia. Jadi kebaikan ibu tidak hanya sekedar untuk YTWU, tapi juga bermanfaat untuk suami, untuk anak, untuk lingkungan, untuk masjid, surau, untuk diri sendiri. Mudah-mudahan ibu semua istiqomah insyaallah. Memang sedap makan ketupat, ketupat dimakan di hari Jumat. Akhirnya saya ucapkan selamat kepada KHA milad yang keempat. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ada kata-kata yang tak berkenan di hati saya Al-Fakir Abdul Somad, mohon maaf. Saya ucapkan selamat, tahniah, barakallahu fikum, jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.